Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, menghormati pengurus taklim bulanan, double kali ya gitu. Ya, kami hormati seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan secara kebetulan, tapi ini adalah biiznillah wa biqudratillah. Ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah kita dijadikan amal kebaikan. Salawat teriring salam teratur tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentu tidak segenap umatnya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita muzakarah, ini mah bukan ngajarin, tapi kita sama-sama baca bareng, yang mudah-mudahan dengan satu harapan apa yang disabdakan Rasul, mayyuridillahu yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, Allah akan memberikan kepahaman kita di dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suatu Fatihah, keberkahan. Allah angkat derajatnya pengarang kitab yang terkenal, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang bernama Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, di mazhabi Imam Syafi'i. Yang mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan ilmu yang kita kaji jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah, baik kami dari pimpinan Pondok Pesantren Cipasung dan juga seluruh dari para mu'alim, para masyayikh, para pejuang kampung kita, Kebon Duren, mudah-mudahan selalu berkat ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'watin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Bandani Killal Yasmin Hajuriyat Rasulullah wa bajisai bil lisan. Nafallahu bi'ulumihi wa bidarajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang kedua?
Kita doakan saudara-saudara kita, orang tua kita yang dalam keadaan kurang sehat, biar diangkat penyakit Allah Subhanahu wa taala. Antaranya paman kami itu Bapak Haji Abdullah, mudah-mudahan Allah akan penyakitnya dan Allah berikan kesabaran, dan juga mohon doanya untuk orang tua kami Ayah Hada Bihamdani, mudah-mudahan juga Allah berikan kesabaran dan Allah angkat penyakitnya. Allahumma sholli la shifa Muhammad muslim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, ini kitab tipis namanya Matan Safinatun Najah. Safina itu perahu, Najah keselamatan. Berarti ini kita ngaji perahu keselamatan. Keselamatan untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan juga mohon maaf, ini terjemahannya ada Melayu Indonesia, saya juga ngeraba-raba. Nah, di Sunda makan beda. Ya, kalau yang saya biasa baca kan terjemahan secara umum, secara kitab. Nah, ini mah Melayu, kayaknya Sanabi ini bisa nih. Ya, dan saya di sana ngajinya Sunda apa nang? Ya, intinya Bismillah kalau akibat dengan Allah Ar-Rahmanin wa Farinan nikmat ageng di dunia dan di akhirat begitu. Dan ini bahasanya udah lain banget ini. Kita sama-sama ya. Jadi nanti ya kita ikutin aja supaya apa? Apa yang diikan Ibnu Mas'ud bahwa kita itu membaca dan juga insya Allah jadikan pahaman. Kalau mau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Aku mulai. Ikutin Pak, dibacanya bawahnya ada tuh ya, ikutin Pak, nggak bisa mengikutin baik dah gitu ya. Bismillahi, aku mulai membaca ini kitab dengan nama Allah Ar-Rahmani, Tuhan yang amat murah di dalam dunia, Ar-Rahimi, lagi amat mengasihani di dalam akhirat. Alhamdulillahi, bermula segala puji ia sebagai Tuhan Rabbil Alamina, seru sekalian alam, wabihi, dan dengan Allah Ta'ala, nasta'inu, kami minta pertolongan, ala umuri dunia, atas segala perkara dunia, waddini, dan agama, wa sallallahu, dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala ala sayyidina, atas penghulu kami Muhammadin, Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, yang kesudah-sudahan segala nabi, wa alihi, atas segala keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajma'ina, sekalian, la haula, dan tiada daya,
meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tiada kuasa berbuat taat, illa billahi, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azimi, yang maha besar. Arkanul Islami, segala rukun Islam. Arkanul Islami, bermula segala rukun Islam. Khamsatun, iyah 5. Syahadatun, pertama menyaksikan Allah ilaha, bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya illallah, melainkan Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah, ia pesuruh Allah Ta'ala. Wa iqamus sholati, dan kedua mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan ketiga memberi zakat. Wa shaumu ramadhana, dan keempat puasa bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan kelima pergi haji. Manis tatoa, oleh orang yang kuasa, ilaihi, kepadanya, sabila, di jalannya. Cukup segitu. Nanti kalau kurang nambah ya. Kayaknya ini nih. Copotin beda. Insya Allah tuh segitu udah pahalanya gede banget tuh. Kita ngaji baca, nah ya, bukan dengerin doang, kan biasanya dengerin. Ya, kita sama-sama kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Kalau di sini aku memulai membaca dengan nama Allah. Jadi kita segala sesuatu itu memulai pekerjaan apapun, semuanya adalah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mana? Allah Ar-Rahmani, Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih di alam dunia. Maka disebutnya pemurah di sini. Pemurah itu apa? Bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada makhluk Allah yang ada di bumi tidak pilih kasih, mau dia itu beriman kepada Allah maupun tidak beriman. Makanya disebutnya adalah nikmat besar yang diberikan kepada manusia. Nikmat alif di dunia jeung di akhirat, kalau bahasa Sunda begitu. Nikmat ageng, nikmat besar yang diberikan di dunia dan di akhirat. Padahal nikmatnya mah dikit, cuma diberikannya kepada manusia dari dunia sampai di akhirat. Artinya apa? Ada yang mendapatkan nikmat hanya di dalam dunia, ada yang mendapatkan nikmat khusus di akhirat, ada yang mendapatkan nikmat dari dunia sampai akhirat. Siapa yang mendapatkan nikmat di alam dunia? Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih pemurahnya Allah. Cuma di akhirat tar dulu gitu. Tapi ada juga orang yang mendapatkan nikmat dari dunia sampai di
akhirat. Siapa? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita di dunia sampai di akhirat. Tuh, makanya Allah disebutnya Maha Pemurah. Ar-Rahimi, lagi amat mengasihani. Tuh, kalimatnya mengasihani. Kalau mengasihani gimana maksudnya? Kasihan kan? Apa sebabnya mengasihani di dalam akhirat? Karena ibadah kita nggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, makanya kita masuk surganya Allah dengan rahmat Allah. Kalau kita ngandelin amar perbuatan kita, ya kagak ada apa-apanya. Pernah kan ulama ketika dia semasa hidupnya perjuangannya untuk benar ibadah, hartanya untuk ibadah, ketika masuk surga kata malaikat, masukin dia itu ke surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu. Protes dia, ya Rabb, dari semenjak akil balik kucurahkan semua, ku menghambakan diri kepada Allah, dan semua segala harta ku perjuangkan untuk Allah. Kenapa kok masuk surganya rahmat Allah? Yang namanya rahmat tadi itu kasihan gitu. Kata Allah, hai malaikat, timbang dengan apa? Dengan apa nikmat yang aku berikan. Gak usah banyak-banyak. Diambil Pak nikmat mata, kemudian dengan nikmat mata tersebut ditimbang dengan amal perbuatannya, ternyata gede keneh besar kenikmatan ketimbang amal ibadahnya. Kita punya mata, kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita masih bisa ngantuk. Lihat cewek cakep, masalah cakep amat tuh cewek. Kan masih ada maksiatnya. Lihat orang mobilnya bagus, mata kita itu bagus motor dari mana tuh ada betul. Nah tuh, makanya penyakit kalau dengan nikmat dengan enggak rahmat Allah, makanya jauh kita masuk daripada surga. Makanya di sini Ar-Rahimi, nikmat kalau di dalam bahasa Sunda sebenarnya Ar-Rahimi, nikmat alif, nikmat kecil yang diberikan hanya di akhirat. Artinya apa? Nikmatnya besar, tapi yang nikmatin sedikit. Ya. Makanya kalau di dunia mah kita minum antara air putih, bening bukan putih. Ya, kalau putih mah susu ya. Air bening dengan air susu, air kopi, ya paling kan cuma di mulut sampai sini doang. Kita kata ini kopi enak banget, buatan siapa? Yang satu lagi ini kopi udah kayak kolak, manis banget. Yang satu lagi ini kopi pahit banget, pahit manis sedang, cuman di lidah, selesai di sini. Betul nggak? Tuh di dunia. Tapi nanti di akhirat kita menikmatin kopi bukan hanya sampai di lidah, semua anggota badan kita akan menikmati. Kapan? Di akhirat. Ya, makanya wajar kalau kita di dunia ya bersakit-sakit dulu, biar nanti di akhirat kita berbahagia. Itu secara tinjauan tauhidnya. Nah, tinjauan fikihnya karena kajian kita fikih, hukum membaca bismillah itu bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Mana yang berpahala? Kullu amrin bibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtau adzam. Segala amal perbuatan baik harus diawali dengan bismillah. Maka Allah akan turun keberkahan. Baca bismillah juga bisa menjadi haram. Ketika apa? Ketika melakukan sebuah perbuatan maksiat.
maling, mungkin mantan santri kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak ketahuan. Itu tidak haram. Padahal kalimatnya bismillah. Nah, bismillah pun bisa menjadi hukum makruh. Di mana? Ketika kita di tempat-tempat yang tidak baik. Contoh di kamar mandi, jangan baca bismillah. Cukup di dalam hati, jangan diucap. Tuh ya. Padahal cuma bismillah tuh. Tinjauan hukumnya sudah berbeda. Alhamdulillahi, bermula segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Maka pengarang kitab ini diawali dengan bismillah. Yang pertama adalah mengikuti tadi hadis Nabi. Yang kedua mengikuti Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an juga kita lihat semuanya kan pakai bismillah kecuali surat At-Taubah ya. Baca Taubah. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah itu ada 4. Puji itu ada 4. Ada puji qadimun ala qadim, puji Allah dengan dirinya. Wajar, Allah punya sifat mutakabir, maka dia memuji. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang kata Allah, aku yang nurunin Al-Quran. Dan dia memuji diri, dan aku juga yang menjaga. Wajar, kan dia sifat mutakabir, ada sifat. Yang kedua, ada qadimun ala hadis, si memuji Allah kepada makhluknya. Kepada siapa? Kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang ayatnya sudah 4 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan Allah memuji kepada siapa? Nabi Muhammad ciptaan siapa? Allah memuji akhlak Nabi. Dia menciptakan manusia, menciptakan Rasul sebagai khatamin nabiyina yang menjadi suri tauladan kita. Wajar dia memujinya. Tuh. Yang ketiga, hadisun lil qadimin, makhluk kepada sang pencipta. Siapa? Kita. Wajib kita makanya di sini alhamdulillah segala puji lillahi, hanya milik Allah. Tuh. Nggak ada kepemilikan ya. Makanya puji makhluk kepada penciptanya wajib. Kita bangun tidur udah muji Allah kan, alhamdulillahillazi ahyana badama amatana wa ilaihin nusur. Kita keluar dari kamar mandi juga kan memuji Allah kan, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Semuanya kan Allah yang bisa ngeluarin kotoran Allah, yang bisa kita kencing Allah. Itu kan nikmat. Makanya kita memuji pada Allah. Namanya hadisun lil qadim. Dan yang keempat, hadisun li hadisi, puji makhluk sesama makhluk. Saya memuji pada Ustaz Abidin, Masya Allah Ustaz Abidin, alhamdulillah rajin banget, wajar. Nah, sebagai makhluk jangan maksud, iya dong, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Berarti kepuji enggak kita? Enggak. Yang menyebabkan kita rajin, yang menyebabkan hari ini kita hadir adalah pertolongan Allah. Maka kita memuji, alhamdulillah ya Allah, malam ini saya bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin. Siapa yang gerakan? Allah.
tadi mah ada rencana kagak mau datang, emang udah ada rencana tadi sama bini mau jalan umpamanya, bini ngajakin anon, alhamdulillah gagal tuh. Semua yang gagalin, yang ngurusin adalah Allah. Gitu. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Ya. Jadi nggak ada manusia tuh. Allah yang mana? Rabbil alamin, yang ngurus semua alam. Pak, alam ini yang ngurus Allah, bukan kita. Kita mah kerjanya ngerusak. Ada yang ngurus kita? Nggak ada. Walaupun Pak Gubernur kita sedang mengurus alam, ada hakikatnya ngerusak. Jalan di aspal, air mau kemana? Nyerap apa enggak? Kagak kan? Ada yang kebanjiran enggak? Udah pasti ada kebanjiran. Lah hukum air adalah nyerap ke tanah, hukum air. Ama ngalir, lah nyerapnya kagak. Tuh, pandangan manusia adalah memperbaiki, tapi pada hakikatnya lebih banyak merusaknya. Makanya Allah berfirman, Zuharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di lautan adalah ulah manusia. Laut emang tempatnya nampungnya air, kaci dibendung, diurugin, masa kagak kebanjiran. Solokan udah gede dikecilin lah, gimana tuh? Itulah manusia. Makanya yang ngurus semuanya Allah. Kayak sekarang panas, ada nggak manusia yang berdaya? Nggak ada. Cuman kita berdoa, ya Allah turunkan hujan yang cukup. Kata kita udah ngeluh, tuh kan? Bener nggak? Sifat nanti begitu hujan ngeluh lagi baik. Padahal hujan kan nikmat. Betul nggak? Nikmat. Kadang-kadang mohon maaf, kita mah lebih lurus dikasih sengsara sih sama nikmat. Hujan panas nih, gua nyelekep, berarti kan nyelekep nih nggak ada AC kan, bahas angin ya. Yang ngaji pada wah kalau ngaji malam minggu ini gerah banget. Malah airnya juga air aqua umpamanya, pengennya mah es kali gitu umpamanya. Tapi insya Allah masih datang, Pak. Dikasih nikmat pas mau ngaji malam minggu bulanan hujan, nikmat nggak? Nikmat. Kira-kira banyak yang datang, banyak yang kagak. Udah tuh kan dikasih nikmat, aduh kenikmatan, jadi kurang syukurnya. Ya Rabbil alamin. Makanya karena Allah tempat kita memuji, Allah yang mengurus seluruh alam, maka di sini kata pengarang kitab, wabihi, dan dengan Allah Ta'ala nasta'inu kami. Tuh pengarang kitab kalimatnya, padahal dia mengarang kitab nih, tapi kalimatnya nasta'inu, bukan asta'inu, tapi nasta'inu kami. Berarti apa? Kita yang membaca, kita yang mempelajari, dan pengarang kitab nasta'inu meminta pertolongan. Pertolongan apa? Ala umuri dunia, atas segala urusan dunia, wadini, dan agama. Dunia dan akhirat kita minta tolongnya sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat ala sayyidina, atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Muhammadin, Nabi Muhammad, khatamin nabina, sebagai, kalau sini mah kesudahannya, atau sebuah penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu banyak, tapi Muhammad mana yang minta ke rahmat Allah? Yaitu khatamin nabina, Nabi Muhammad sebagai
ya kan? Tapi kalau Nabi bertemu tidak ada hijab. Kalau kita benar-benar bermimpi, nur cahaya Muhammad dalam mimpi kita, wah insya Allah kita benar-benar bertemu dengan Nabi. Tapi kan boro-boro, ya salawatnya juga males kita mah. Makanya makomnya adalah makom doa, ya. Karena Nabi mah adalah ketika kan, oh ternyata umatku sedang berselawat kepada ya Rabb, berikan rahmat kepada umatku. Kata Baginda Rasul dalam hadisnya, man sholla alaihi wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang berselawat pada satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang berselawat, mendapatkan 10 kebaikan. La haula, dan tiada daya untuk meninggalkan maksiat. Betul nggak? Godaannya gede. Ada dangdut, aduh, mau ngopi, ya kan? Ada yang nyamper lagi. Gerimis juga kagak jadi gerimis. Hujan, gerimis wang. Beda Bang Haji. Semuanya itu kita la haula, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat kebaikan. Kita hadir di sini nggak ada kekuatan, kecuali apa? Illa billahil aliyil azim, kecuali adalah pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Makanya kalau azan yang lain nggak bisa kita ngikutin. Allahu akbar, Allahu akbar, kita ngikutin bisa. Asyhadu an la ilaha illallah, masih bisa ngikutin udah kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih juga kita bisa ngikutin. Tapi ketika hayya 'alas shalah, langsung nggak kita? Langsung nggak? Aduh, tanggung banget dah. Tanggung banget. Makanya ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bacaannya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita segera datang ke musola, panggilan itu mengambil wudhu. Kalau kita lagi itu segera bangun. Itu semua pertolongan Allah. La haula, lagi tidur kata setan, baru jam 4, baru juga tahrim, belum azan. Berarti la haula wala quwwata. Tuh semuanya bisa datang kemari adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insyaallah, makanya kita bersyukur kita hadir dan semua kebaikan, semuanya pertolongan Allah. Nggak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia cuma berencana doang, keinginan doang, semua yang menentukan Allah. Pengen kita malam sudah ada pengen malam ini datang, pas mau isya perutnya mules, masuk ke rumah sakit umpamanya, dan lain sebagainya. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Arkanul Islam, bermula rukun, segala rukun Islam. Arkanul Islam ada 5, ya. Bermula segala rukun Islam. Di sini mah iyah 5, itulah bahasa dahulu, ya. Kalau kita mah ada 5, iyah 5 gitu. Pertama, syahadatun, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat yang artinya adalah menyaksikan Allah tiada Tuhan yang wajib kita sembah illallah, kecuali Allah. Jadi Allah ilaha, bahwasanya tiada Tuhan yang wajib, kalau bilang yang disembah dengan sebenar-benarnya. Gimana? Oh, yang wajib kita sembah. Jadi tidak ada yang sebenar-benar kita sembah
illallah, kecuali Allah. Makanya kalau kita syahadat tuh asyhadu an la ilaha illallah. Nah kalau ajan juga sama, asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu an la ilaha illallah. Illahnya itu ada baik ditauhidkan, kecuali Allah yang wajib kita sembah. Walaupun kenyataannya kita akui kadang-kadang kita menyembah masih selain Allah. Betul enggak? Iya. Mana contohnya kita menyembah selain Allah? Kita masih ketakutan kadang-kadang motor kita hilang. Betul. Padahal motor adalah milik Allah. Berarti kan belum menghambakan diri kepada Allah. Ketika kita bersedekah banyak sekali pengeluaran, kemudian kita takut harta kita itu hilang, takut harta kita itu kurang. Nah itu tanda-tanda orang belum la ilaha illallah. Disadar atau tidak? Termasuk al-fakir masih. Mudah-mudahan dengan kita ngaji, semakin kita itu benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Melatih bagaimana? Yang pertama tadi keikhlasan dalam segala apapun, kemudian yang kita keluarkan kita ikhlaskan, walaupun berat, tapi Allah mapaksa'i. La ilaha illallah wa anna, dan menyaksikan Muhammadan, bahwasanya Muhammad Rasulullah. Jadi kita kesaksian Allah dan Rasul adalah kesatuan yang tidak kita ikan. Nabi sebagai utusan Allah, Allah sebagai penghambaan diri kita kepada Allah. Walaupun belum kita. Kalau yang sudah mah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi ma siwahuma. Kesaksian yang benar, kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi ma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan daripada selain itu. Kan kita mau boro-boro, udah nggak? Iya, ini malah pakir pak, bapak-bapak mah ada kali. Iya, nah kita kan masih sayangan bini kita sama Allah, masih sayangan anak kita, masih nurutan ke apa yang diminta anak kita ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kok enggak? Iya, tuh kan? Makanya mudah-mudahan ya. Yang kedua, wa iqamus shalah. Nah, nanti kita bahas bagaimana tentang mendirikan sholat. Kalimatnya iqamus shalah, bukan melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholatnya dalam rangka apa? Iqamus shalah. Pikirnya, syariatnya adalah melaksanakan sholat, tapi hasilnya iqamus shalah. Nggak bisa saya pengen iqamus sholat tanpa syarat. Sama kan mau iqamu menegakkan sholat, yang penting saya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sementara cara wudhunya nggak benar, cara istinjanya nggak benar, nggak bisa. Jadi ada hakikat, ada syariat. Syariat untuk menuju hakikat. Hakikat adalah implementasi dari syariat. Dari syariat dulu benar, ya. Kemudian kita coba terapkan jadi hakikat. Makanya dari syariat yang nanti kita kaji menuju hakikat, agar kita apa? Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi mampu menegakkan sholat. Sholat yang mana? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang selanjutnya wa itau zakat, dan ketiga membayar zakat. Ada bimana zakat mal, ada bimana zakat fitrah. Zakat itu macam-macam nanti. Ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat tijaroh,
ada zakat rikas dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Itu ada tinjauan dalam hukum fikih. Wa shaumu Ramadhana, dan puasa bulan suci Ramadan. Nanti kita akan bahas juga bagaimana puasa Ramadan. Kenapa sih bisa ada perbedaan? Apa yang menyebabkan dan bagaimana menentukan awal Ramadan? Dan apa yang membatalkan daripada puasa? Dan apa rukun daripada puasa secara syariat maupun secara hakikat. Wahijul baiti, dan yang kelima pergi haji. Nah, ketika pergi haji mah man oleh orang istatoa yang mampu atau kuasa ilahi kepadanya sabila di jalannya. Jadi kalau haji mah ada kepada orang yang mampu di jalannya. Ada orang punya duit tapi memang belum panggilan, susah. Kemarin orang punya duit pakai haji poroda, bayar udah sampai 350 juta, ketika belum panggilan nggak berangkat. Betul? Iya. Ada yang sudah nunggu mau berangkat nggak jadi tahun 2020, 2021, 2 tahun ya. Tuh kan gitu. Iya, Pak. Ada juga yang nggak disangka-sangka berangkat tuh, duit nggak punya, apa yang nggak punya, tetapi ketika udah panggilan mah Pak insya Allah. Jadi panggilan mah bagaimana cara Allah. Sebenarnya kita udah dipanggil, cuman ada yang denger, ada yang enggak, ada yang pura-pura baik, ya kayak ajan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan dipanggil. Ada yang langsung, wah udah ajan sambil wudhu langsung. Ada yang tardah, gitu. Labbaik Allahumma labbaik, bertanya Allah tuh. Cuma ada yang hari-hari santai saja. Ada yang juga wah segera punya duit, daftarin ya 25 juta gitu kan. Kalau kau udah dipanggil segera. Ada yang belum sampai daftar juga udah dipanggil, ada gitu. Ya Ustaz Nisar nggak kasih daftar dipanggil dia ketuanya tuh. Cara Allah nggak tahu, betul nggak? Ya umroh itu juga sama, mau haji mau umroh pakai walidan sijil berarti manis apa ini sabila gitu. Ada yang makanya haji itu kan ada yang nasib, ada yang nisab. Ya kalau nisab mah sesuai dengan ini kan. Ada yang nasib. Nasib itu macam-macam. Ada yang haji kosasi atau umroh kosasi, umroh ongkos dikasih. Nah itu ya, saya alhamdulillah umroh kosasi gitu ya, ongkos ada yang ngasih, alhamdulillah. Ada di umroh Nurdin, tadi satu Nurdin, dia Nurdinas, ketua PJRI, dia berjatah berangkat dia Nurdinas. Udah Nurdin ongkos kasih juga kali gitu. Ada yang terakhir Adi Suryana, Haji Gusuran tanah. Kalau ada jual aja, dari mana apa? Udah habis ya. Saya kira yang di belakang mau saya jual nggak dikasih. Yang punya nyelir. Kalau sama saya kan nyelir. Nyelir 2 diomelin saya. Nah gitu ya. Cukup tuh. Cukup ya. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, karena ada tanya barangkali. Ada pertanyaan? Cukup. Alhamdulillah. Kalau cukup, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atau yang saya sampaikan ada kekurangan, kalau memang benar ambil, kalau salah mau buang ya jangan diambil ya. Makanya lihat ngaji itu unzur maqala wala tanzur man qala, lihat apa yang bicarakan, jangan dilihat siapa yang berbicara.
Walaupun tukang mabok ngomongnya bener mah ambil, tapi umpamanya yang ngomong setelahnya habaib, ulama, siapapun, kalau memangnya jelek oh jangan. Kita mau gitu prinsipnya. Keluar dari bol ayam telur ambil, tapi kalau tainya mau buang, jangan direbus ya, gitu aja ya. Jadi apa yang saya sampaikan kalau memang benar ambil, kalau salah buang ya. Klarifikasi sama saya boleh. Saat kemarin Ustaz kayaknya nyampein salah deh, nasihat jangan didiemin baik. Kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya dinasehati senang banget ya, kan saya juga tidak tahu apalagi apa coletot dan lain sebagainya. Barangkali ini saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.